Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel yo mengulas kehidupan sehari-hari untuk pengalaman dan menatap hidup yang lebih baik. Jangan lupa klik like dan subscribe jika dianggap bermanfaat. Ada berita viral, berita rame terkait diskusi dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan remaja putri terkait wisuda yang diadakan di sekolah. Berawal dari video viral seorang remaja putri yang komplain, yang meminta keadilan setelah rumahnya yang berada di bantaran kali daerah Bekasi digusur oleh pemerintah setempat. Sang remaja membuat video berisi meminta keadilan dan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Viral karena ditonton oleh banyak orang dan menjadi berita utama hingga akhirnya sang gubernur KDM Kang Deddy mengumpulkan korban penggusuran itu. Ada diskusi menarik di dalam sela-sela diskusi karena pada saat itu yang dibahas pertama bukan terkait penggusurannya, tapi terkait wisuda dengan remaja putri ini. Ditanya, kenapa kamu tidak setuju kalau wisuda itu ditiadakan? Dan dijawab oleh remaja putri bahwasanya memang dalam sekolah perlu ada perpisahan sebagai interaksi terakhir dan kenang-kenangan lah, kurang lebih seperti itu. Memang ada dua hal yang berbeda sudut pandang. Kenapa dibilang beda sudut pandang? Karena jelas Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur menerapkan kebijaksanaan untuk melarang wisuda, study tour di sekolah-sekolah karena dalam rangka ekonomi, mengantisipasi, mengamankan atau meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh orang tua dalam rangka proses pendidikan anak-anaknya di sekolah. Karena diketahui juga di dalam video tersebut, di menit-menit terakhir di videonya Kang Deddy yang dipost di story, dipost di YouTube, Kang Deddy menjelaskan bahwa ada tagihan tunggakan terkait ijazah yang belum diambil di sekolah-sekolah seluruh Jawa Barat mencapai 1,3 triliun. Wah, itu bukan main-main ya, data yang luar biasa. Berarti banyak sekali ijazah-ijazah yang masih berada di sekolah dan belum ditebus karena mungkin belum membayar apa dan totalnya sampai 1,3 triliun. Mungkin kalau berdasarkan satu data itu layak mungkin ya Kang Deddy memutuskan atau mengambil kebijakan untuk meniadakan wisuda dan study tour. Terkait dengan hal lainnya Kang Deddy yang lebih tahu. Cuman dari satu keterangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat ini jelas bahwa itu satu problem yang luar biasa. 1,3 triliun. Dan itu dari sudut kacamata gubernur, sang pembuat kebijakan. Karena memang harus mencakup semua kalangan dengan manfaat yang lebih banyak yang diterima oleh masyarakat atau warganya. Dan memang berbeda untuk sudut pandang remaja yang bukan tidak setuju ya, tapi mencoba untuk bernegosiasi sebenarnya.
Karena dalam diskusinya memang terpotong-potong karena belum jelas ngobrol utuh, tapi memang eh, Pak Gubernur ini langsung memberi penekanan-penekanan. Ya biasa sebenarnya dalam diskusi pasti ada sedikit debat, ada sedikit kencang suara dan lain sebagainya. Cuma sedikit yang ditangkap dari penglihatan saya, pengamatan saya, si remaja putri ini menginginkan bahwa tetap diadakan perpisahan, tetap diadakan wisuda. Cuman beberapa poin disarankan oleh remaja putri ini antara lain meminimalisir biaya. Kedua, untuk kenang-kenangan. Karena memang anak sekolah ini kan beda dengan pemikiran orang tua, apalagi pemikiran pemimpin wilayah ya. Anak sekolah ini yang dipikirkan adalah yang dia jalani dari ini. Dia berangkat sekolah, selesai sekolah, dan lain sebagainya. Ada acara apa ya harapannya bisa mengikuti. Karena memang baru sebatas itu. Dan memang luar biasa. Anak-anak zaman sekarang berani ya, speak up, berani bicara, berani mengeluarkan pendapatnya. Karena memang ditunjang oleh media yang luar biasa sekarang. Semua orang bisa bicara apa saja dan langsung ditujukan ke siapa. Dan dalam waktu singkat, pesan itu akan tersampaikan. Seperti cerita gadis remaja ini yang memberikan video tertuju langsung ke Gubernur Jawa Barat dan langsung diterima. Bahkan diundang karena memang ada kegiatan pembagian CSR dari Bank Jabar untuk korban penggusuran itu untuk biaya kontrakan senilai 10 juta yang mau dibagikan di acara itu. Dan balik lagi ke sana, ya luar biasa, speak up dan lain-lain memang luar biasa. Tapi memang dari sisi remaja, dari sisi anak sekolah yang sekali lagi memang baru berpikir terkait kegiatan yang dia lakukan di sekolah. Kalau di-compare salah benar, ya masing-masing perspektif, masing-masing pandangan akan berbeda. Tapi dalam cerita itu jelas memang bahwa ya dua kutub tidak ketemu karena memang dari pandangan anak muda terkait ya yang dia rasakan lah, bahwa saya mau wisuda, saya mau study tour, saya mau punya kenang-kenangan, itu kan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua. Ketika orang tua yang berpikir adalah menghemat biaya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dari mana. Meskipun memang dijelaskan di dialog itu oleh ibu remaja bahwasannya biaya wisuda, biaya foto kenang-kenangan itu bisa dicicil, bisa ditabung, dibayar secara ya konsep menabung hingga waktunya nanti. Tapi sekali lagi itu kan biaya yang dipikirkan oleh gubernur, menghilangkan itu supaya beban masyarakat dalam melewati jenjang pendidikan itu lebih murah secara ekonomi dan tidak memberatkan orang tua. Tapi ya sekali lagi jangan dihujat, sekali lagi jangan dipojokkan untuk hal-hal yang memang belum dia sadari, karena remaja ini kan sekali lagi dia hanya masih berpikir terkait apa yang dia rasakan. Inilah perlunya bahwa pendidikan kita itu memang harus lebih menyeluruh terkait kehidupan. Tidak hanya soal hitung-hitungan, tidak hanya soal ya prestasi dan lain sebagainya, tapi lebih ke kepekaan. Hampir kalau menyaksikan video itu kan hampir hilang kepekaan terhadap lingkungan keluarganya,
lingkungan yang masyarakat, lingkungan teman-teman sekolahnya. Karena jelas sekolah itu kan tidak semuanya kaya, meskipun di tempat sekolah yang kaya. Jadi memang harus ada kepekaan di dalam sana. Meskipun dia tidak salah, karena menurut saya dia menyuarakan hatinya sebagai pelajar. Kan sekali lagi, kebijakan itu baik yang dikeluarkan Pak Gubernur terkait study tour, terkait wisuda ditiadakan, itu baik untuk warga-warga masyarakat yang memang ekonominya keberatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu atau tambahan-tambahan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Tapi untuk masyarakat yang memang punya ekonomi lebih, kebijakan itu akan bermasalah, akan ya mendapat penolakan-penolakan, dan itu wajar saja. Makanya ketika kebijakan itu dilaksanakan, ya dinikmati dulu sembari nanti dievaluasi. Apa memang harus digebiak uyah, disamaratakan semua, atau memang harus dipilah-pilah. Karena kalau mau ideal sebenarnya, ya lagi-lagi tidak ada paksaan. Bahwasanya yang mau ikut silahkan, yang tidak silahkan. Cuman ketika dibuat itu, perbedaan kacamata kan berbeda lagi. Kacamata orang tua dalam memandang lagi-lagi ekonomi, biaya. Tapi kalau remaja yang masih sekolah, keikutsertaan, tidak ikut malu, mau ikut tidak punya uang orang tua tahu, tapi tidak ikut malu, dibully teman-teman. Ya, seperti itu. Ini kan realita. Yang pernah sekolah kan merasakan itu. Dulu saya waktu sekolah SMA, jelas study tour satu sekolah, satu kelas, siapa yang mau ikut, siapa tidak mau ikut, dan beberapa kawan ada yang memang tidak bayar dan digotong kawan-kawan yang lain. Termasuk saya yang ikut digotong kawan-kawan lain. Tapi untuk wisata, ya memang silahkan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut silahkan. Dan itu mungkin lebih efektif ya, keikutsertaan. Ya kemampuan masing-masing lah. Tapi kalau untuk wisuda memang ya beda perspektif satu sama lainnya lah. Kalau saya ya setuju wisuda tidak diadakan dari level TK, SD, SMP, bahkan SMA. Wisuda itu ya memang levelnya di perguruan tinggi. Tapi kalau perpisahan ya silahkan lah dari TK, SD, SMP, SMA. Cuman sekali lagi ya yang sederhana. Hai, selesai foto, selesai. Karena kan diceritakan oleh remaja putri dan ibu itu sendiri, perpisahan yang dilaksanakan di sekolahnya dulu habis hanya 1 juta. Ya hanya untuk kata adik itu. Remaja putri itu bilang ya 1 jutaan Pak, hanya 1 juta. Tapi bagi orang tua yang dengan pendapatan minimal, dengan pendapatan ya hidup saja untuk makan besok harus berpikir, itu kan berat sekali. Makanya kebijakan ini yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sekali lagi harus didukung, karena memang banyak mayoritas rakyat menengah ke bawah dibanding menengah ke atas. Kalau kebijakan itu dilaksanakan cocok sebenarnya. Ya kalau pertanyaannya bagaimana untuk yang menengah ke atas pengen ini, ya lagi jalankan tanpa bawa nama sekolah. Kurang lebih itu yang saya tangkap dari diskusi Pak Gubernur dengan remaja putri ini. Jadi plus minus ya terkait kebijakan. Cuman saya perlu apresiasi lagi untuk remaja putri ini yang berani speak up,
yang berani berbicara, berani tampil. Cuman sekali lagi saran, ditambahkan sedikit kepekaan, ditambahkan sedikit ya kebijaksanaan. Karena yang belum dimiliki mungkin kepekaan dan kebijaksanaan. Tapi kalau dari segi berani bicara, harusnya seperti ini remaja-remaja Indonesia. Berani speak up, berani bicara, cuman sekali lagi belajar data, belajar informasi yang valid, belajar data, belajar memang benar-benar apa yang diobrolkan itu punya landasan, punya kebenaran, tidak asal cuap-cuap yang berujung kepada bulian yang balik kepadanya. Karena memang yang dikritik adalah awalnya pembongkaran rumah-rumah di bantaran kali di Bekasi. Tapi ternyata rumah-rumah bantaran kali itu di atas tanah negara. Kan repot kalau dikritik seperti itu. Minta keadilan, keadilan yang mana? Karena kan majemuk ini Indonesia. Dan hampir rata warga-warga yang meninggali tanah-tanah negara, bahkan dibangun bagus-bagus rumahnya. Nanti ketika digusur minta keadilan. Kan repot. Sudah tahu bukan tempatnya, tapi ketika digusur minta keadilan. Ini pembelajaran sebenarnya. Bukan hanya untuk gadis remaja ini, tapi untuk seluruh warga rakyat Indonesia yang sekarang ini lagi berada atau tinggal di atas tanah-tanah milik negara. Karena cepat atau lambat pasti akan digusur. Entah apapun alasannya oleh negara. Dan adik remaja inilah gambaran kita dalam menuju masa depan Indonesia emas yang sempat dibicarakan oleh Mas Wakil Presiden kita. Masa-masa emas Indonesia. Harusnya remaja ini menjadi contoh bahwa remaja-remaja kita sekarang ini banyak yang pandai bicara, banyak yang berani speak up. Sekali lagi, belum memiliki data-data, belum memiliki landasan yang cukup kuat untuk hanya sekedar speak up. Perlu dibenahi dari semua sisi, terutama pendidikan, terutama inputting apa yang dimasukkan ke dalam wawasan-wawasannya. Saya setuju beberapa motivator, saya kutip kata-katanya ya. Isi kepala menentukan masa depanmu. Bagaimana menurut teman-teman? Perlu dibimbing remaja ini supaya menjadi anak yang hebat ke depannya. Dia sudah punya bakat berani, tinggal diasah menjadi lebih cerdas. Salam. Assalamualaikum.